Kalau misalkan sekarang kita berbicara tentang persyaratan pembuatan SIM, persyaratannya kan tadi harus ada KTP. Betul. Berarti orang yang belum memiliki KTP belum bisa. Betul, karena untuk sesuai dengan sebelumnya kan kita untuk penerbitan SIM itu diatur dengan Perkap nomor 9 tahun 2012. Tapi sekarang sudah dirubah atau diganti dengan Peraturan Polisi nomor 5 tahun 2001 ya. Intinya tidak jauh berbeda, hampir sama, cuma ada sedikit penyempurnaan. Kenapa harus syaratnya KTP? Karena pemohon SIM itu, ya, SIM A atau SIM C itu minimal berumur 17 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Si Tegar Polres Bogor bersama saya Bribka Ferry Arbil Semana. Dan sekarang saya kedatangan tamu. Ini adalah Bribka Opan, anggota Satpas Polres Bogor. Jadi Satpas Satlantas Polres Bogor. Ya, betul. Nah, gimana Pak Opan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kumaha SIM damangnya SIM Polres Bogor. Alhamdulillah. Jadi Pak, saya ini mau nanya tentang mekanisme tentang pembuatan SIM. Kumaha ya? Mekanisme selama COVID-19 atau selama pandemi ya, Bang Opan. Nah, kumaha ya Bang Opan? Apakah memang ada perbedaan nih proses pembuatan SIM atau perpanjang SIM pada saat masa pandemi dan masa-masa sebelum pandemi? Ya, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bribka Opan dari anggota Satpas SIM Polres Bogor. Sebenarnya untuk masalah mekanisme penerbitan SIM untuk tekniknya sama, cuma perbedaannya ketika pandemi corona ini disertai dengan prokes yang ketat. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya, baik, akan saya terangkan mengenai mekanisme atau tata cara pembuatan SIM dari mulai SIM baru ya. Untuk SIM baru, si pemohon datang atau bisa mendaftar online, baik di online Korlantas maupun online Polres Bogor. Untuk di Korlantas, websitenya dengan website www.korlantas.go.id. Untuk Polres Bogor, websitenya daftar SIM Polres Bogor ya. Jadi intinya sebenarnya sekarang sudah bisa via online untuk daftarnya. Jadi supaya ente ngantri lah. Betul, untuk memudahkan. Jadi pemohon tidak usah datang dulu ke kantor, tapi melalui online. Jadi datang itu tinggal melakukan proses pembuatan SIM. Kalau misalkan memang itu perpanjang, berarti tinggal proses pemotongan mungkin Pak ya? Kalau perpanjang, kalau perpanjang prosesnya hanya kesehatan, kemudian foto, setelah itu tinggal menunggu. Jadi ya kalau misalkan untuk pembuatan SIM baru, daftarnya bisa via online ataupun biasa via langsung datang. Ya, datang manual, nanti dibantu didaftarkan oleh staf atau anggota. Jadi intinya sih mau online mau datang ke sini, cuman lebih baik online ya, karena supaya menjaga kerumunan di ruang pendaftaran Satpas Polres Bogor mungkin ya Pak ya. Nah terus Pak, mangga dilanjutkan menghadapi prosesnya. Kemudian setelah si pemohon melakukan pendaftaran, yang pertama si pemohon datang ke Polres Bogor, kemudian melaksanakan atau pemeriksaan kesehatan. Ya. Kesehatan SIM itu bisa dilaksanakan di klinik Polres Bogor ataupun di luar Polres Bogor, tentunya rumah sakit yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh dokter kepolisian. Ya. Ada 3 rumah sakit yang ditunjuk. Yang pertama adalah RSUD Cibinong, yang kedua Rumah Sakit Husada, yang ketiga Anissa. Ya. Selain itu tidak bisa. Karena apa? Karena untuk kesehatan SIM itu berbeda dengan kesehatan biasa. Kaitannya dengan kelayakan si pemohon itu layak atau tidak untuk mendapatkan SIM. Jadi kan nggak lucu ya Pak ya, kalau misalkan cenah sehat, tapi pas misalkan mata agak ya ketinggalin naik motor, jangan mobil. Jadi intinya mah kesehatan, kenapa kita sudah menunjuk beberapa rumah sakit yang memang sudah bekerja sama, karena rumah sakit itu sudah tahu standar kesehatan ya, betul. Untuk pemohon SIM itu yang seperti apa. Betul. Jadi bisa daftar via online, kemudian tes kesehatan di rumah sakit tadi yang ditunjuk, datang ke sini langsung. Setelah itu setelah datang tinggal ke bagian registrasi ya. Oh, registrasi ulang. Registrasi itu tentunya si pemohon sudah melengkapi persyaratan, yang diantaranya bukti pendaftaran, kemudian surat kesehatan, sama fotokopi KTP yang bersangkutan. Setelah registrasi, proses pertama atau proses awal adalah pemotoan ya, pelaksanaan identifikasi dan registrasi pemotoan. Setelah pemotoan, si pemohon melaksanakan ujian teori ya. Ujian teori itu terdiri dari 30 soal ya. Waktunya untuk pelaksanaan ujian teori sekitar 15 menit. Kemudian batas minimal kelulusan nilainya adalah 70 ya. Si pemohon tinggal menjawab benar atau salah ya.
Nanti apabila selesai, nanti akan langsung muncul nilainya. Nilai 70, 80 atau... Jadi tidak ada main-main lah. Karena langsung Tes online. langsung muncul nilainya. Langsung muncul di monitor. Karena sudah terintegrasi dengan Korlantas, jadi soalnya pun diacak, ada bank datanya. Jadi si pemohon ketika selesai melaksanakan uji teori, langsung muncul pada saat itu juga setelah selesai. Jadi kanan kiri nggak bisa nyontek. Iya. Jangan-jangan sampai yang kiri pertanyaannya pertanyaan motor, tiba-tiba yang kanannya pertanyaan mobil. Jadi intinya mah tesnya harus nilainya minimal 70, baru tes tertulisnya Iya. dari 30 pertanyaan, 30 soal, 30 soal dengan waktu 15 menit. 15 menit. Waktu yang sangat cukup sebenarnya. Sudah cukup. Kemudian setelah itu Pak? Ya, setelah melaksanakan ujian teori, kemudian apabila pemohon dinyatakan lulus, selanjutnya adalah melaksanakan ujian praktek, ya baik roda 2 atau roda 4. Ya, kemudian setelah apabila tadi pada saat teori dinyatakan tidak lulus, pemohon mempunyai kesempatan untuk melaksanakan tes ulang. Ya. Jarak waktunya 1 minggu, 7 hari dari pelaksanaan tes. Jadi di hair. Bisa diulang ya. Udah masuk sekolah ujian di hair, ujian SIM di hair lagi. Ya. Sebenarnya untuk ujian teori itu soalnya gampang ya, yang penting kita mau baca. Intinya untuk materi ujian teori itu yang pertama adalah tentang peraturan atau undang-undang lalu lintas, yang kedua tentang rambu-rambu lalu lintas, yang ketiga tentang etika berkendara di jalan raya. Ya. Jadi kalau yang punya SIM itu, di samping kita mengetahui peraturan, mengetahui rambu-rambu, juga harus beretika, harus berbeda dengan yang belum punya SIM. Contoh, ya, pada saat belok, ya, kalau yang sudah punya SIM harus ambil dulu dari kanan, jangan tiba-tiba, kadang ibu-ibu ya, dari kanan langsung ke kiri sekaligus, nah itu tidak boleh, ada perbedaan. Oh jadi kan banyak tuh Pak, ibu-ibu metik ini, yang kiri kanan. belok kanan. Ya. Naik motor udah nipu. Ya. Nah, berarti setelah memang melalui proses tes tertulis, kalau memang lulus, kemudian lanjut ke tes praktek. Betul. Kalau memang tidak lulus, diberikan kesempatan 1 minggu depan. 1 minggu ke depan Ya. untuk melakukan tes lagi. Iya betul. Dengan tentunya tidak bisa melengkapi persyaratan lagi. Jadi cukup datang untuk melaksanakan ujian ulang. Tidak usah daftar ulang, tidak usah kesehatan lagi, tidak usah bayar lagi. Ya, bayar apa belum ya Pak? Bayar kalau lulus. Oh kalau lulus, Ya. Oh berarti kalau misalkan SIM itu bayar kalau lulus. Iya. Nah prakteknya Pak, prakteknya gimana? Ya, untuk praktek motor atau roda 2. Untuk praktek motor atau roda 2, yang pertama adalah yang dites adalah teknik keseimbangan kestabilan jalan lurus, yang kemudian yang kedua jejak, yang ketiga angka 8 ya, angka 8, yang keempat U-turn atau setengah lingkaran ya. Kriteria kelulusannya yaitu yang pertama adalah tidak boleh turun kaki, yang kedua tidak boleh menabrak atau menyentuh pun atau kerucut, yang ketiga tidak boleh jatuh ya. Sekarang kaki turun aja nggak lulus, jatuh apa? Apalagi jatuh. Apalagi jatuh itu tentu nggak lulus ya. Pokoknya mah stabil, imbang, lurus, belok kiri, belok kanan, Ya, tidak jatuh kaki tidak napak, tidak jatuh kerucut, kitanya juga tidak jatuh, aman lulus. Aman lulus. Soalnya kan banyak orang naik motor teh pada di depan pakai gini. Berarti kayak gitu-gitu Pak, kumaha tah? Ya intinya kalau mengenai tes itu silakan saja, tapi yang menjadi permasalahan biasanya untuk ujian praktek itu sebenarnya semua pemohon itu bisa ya. Tapi deg-degan. Tapi unsur grogi, tidak percaya diri, nah itu kadang-kadang yang membuat si pemohon jadi ya grogi, tidak percaya diri. Itu untuk SIM C, SIM motor. Untuk SIM A Nah, untuk prakteknya. SIM A hampir sama, cuma perbedaannya hanya satu, yaitu berhenti di tanjakan, kemudian rem jalan lagi, tidak boleh mundur. Yang lainnya sama. Supaya kalau misalkan prakteknya supaya mundur biar nggak mentok lah di belakang. Itu pada sama ya. Nah, itu untuk SIM A, S dan C. SIM A dan SIM C. Baru praktek ya. Baru praktek. Ya, saya lanjutin dulu. Setelah praktek, Ya, setelah praktek, kalau misalkan untuk SIM A, SIM C, setelah praktek adalah melakukan pembayaran bank atau PNBP. Tapi kalau misalkan untuk SIM B ya harus melaksanakan ujian simulator dulu. berarti SIM B itu ada simulatornya. Ada simulatornya. Sedangkan kalau SIM A dan SIM C setelah lulus teori dan praktek kemudian langsung bayar PNBP. Iya. Setelah bayar, kemudian si pemohon mengisi formulir. Setelah itu tinggal menunggu SIM-nya dicetak. Ngantri lah ya. Jadi SIM langsung bisa pulang Iya. dan resmi boleh bawa kendaraan. Estimasi untuk pembuatan SIM baru ya WA
C ataupun B sekitar 1,5 jam kurang lebih. Tapi kalau untuk perpanjang paling sekitar 45 menit sudah selesai karena tidak ada tes lain. Nah itulah mungkin mekanisme pembuatan SIM. Tapi ini ada pertanyaan Pak dari beberapa masyarakat. Pertanyaannya itu sebenarnya lebih ke arah, apakah dalam masa pandemi ini ada pelayanan SIM keliling? Ada nggak Pak? Ya sebenarnya untuk SIM keliling di Polres Bogor itu ada satu pembeli yang tentunya jadwalnya sudah ditentukan ya selama 1 minggu itu berubah-ubah. Namun untuk saat ini untuk mengurangi kerumunan ya dan untuk menjaga supaya prokesnya bisa dilaksanakan dengan maksimal, sementara kita pelayanan untuk perpanjangan SIM dilaksanakan di kantor Satpas, tidak di SIM keliling. Karena kalau misalkan di luar kita untuk prokesnya kurang terjaga, untuk di sini kan lebih maksimal. Intinya sebenarnya pelayanan SIM keliling sementara dikembalikan ke Satpas SIM yang di Polres Bogor karena memang kita mengkhawatirkan terjadinya klaster baru atau kerumunan masyarakat kalau misalkan memang kita keliling gitu Pak. Karena kan kalau namanya keliling protokol kesehatan juga kita sulit untuk memaksimalkan prokes. Kalau di kantor kan kita ada berapa pintu yang di depan penjagaan, kemudian ketika masuk SIM ada 3 kali kita pemeriksaan, baik itu cuci tangan, kemudian Menggunakan masker, ya, pengetesan suhu dan lain sebagainya. Kalau di luar kita kurang maksimal. mungkin kalau misalkan sekarang kita berbicara tentang persyaratan pembuatan SIM, persyaratannya kan tadi harus ada KTP. Betul. Berarti orang yang belum memiliki KTP belum bisa. Betul, karena sesuai dengan sebelumnya kan kita untuk penerbitan SIM itu diatur dengan Perpres nomor 9 tahun 2012. Tapi sekarang sudah dirubah atau diganti dengan Peraturan Polisi nomor 5 tahun 2001 ya. Intinya tidak jauh berbeda, hampir sama, cuma ada sedikit penyempurnaan. Kenapa harus syaratnya KTP? Karena pemohon SIM itu ya, SIM A atau SIM C itu minimal berumur 17 tahun ya. Minimal berumur 17 tahun dan tentunya KTP juga minimal berumur 17 tahun. Sama berarti. Ya, artinya sama, ketika belum punya KTP ya belum bisa buat SIM. Intinya mau punya KTP usianya 17 tahun baru bisa mengajukan pembuatan Ya, permohonan SIM. itu untuk SIM A, SIM C ya. Untuk SIM B, untuk SIM B1 minimal 21 tahun, untuk SIM B umum, B2 umum 23 tahun. Karena kan kalau proses SIM B ini harus SIM A dulu Pak ya? Betul. SIM B itu persyaratannya di samping kesehatan, KTP dan lain-lain juga minimal SIM A-nya sudah berlaku 1 tahun. Oh, SIM A-nya sudah berlaku 1 tahun baru boleh naik kelas. Betul, peningkatan itu. Peningkatan disebutnya. Nah, itu untuk syarat usia. Kalau untuk syarat tinggi badan gitu Pak, ada nggak? Tidak ada. Untuk SIM itu sebenarnya yang diperlukan adalah sehat jasmani dan rohani. Untuk tinggi badan itu bebas, nggak ada masalah. Yang penting mah kalau punya kendaraan jangan ngeprank. Yang tadi sen kiri belok kanan. Ya, itu berbahaya, bisa menyebabkan kecelakaan. Mungkin Pak, ada pesan-pesan buat masyarakat Kabupaten Bogor yang menginginkan pembuatan SIM, bagaimana, bisa ke siapa, mungkin bisa diinformasikan? Ya baik, sebelum itu saya akan jelaskan dulu terkait dengan program Kapolri yang baru, ya, tentunya presisi. Kemudian untuk di SIM, inovasinya, terobosannya adalah yang pertama SIM online. Ya. SIM online sebenarnya untuk teknis pendaftaran itu sudah SIM online, tapi untuk sekarang lebih diperbaiki lagi, disempurnakan lagi untuk mempermudah masyarakat. Jadi nanti untuk ke depan, untuk perpanjangan SIM itu, si pemohon bisa ujian teori di rumah menggunakan HP. Ya. Nanti rencana secara nasional launchingnya sekitar tanggal 8 April 2021. 8 April sudah bisa tes tertulisnya di rumah. Betul, untuk ininya. Nanti Memudahkan masyarakat. ya, launchingnya tanggal 8 April 2021. Kemudian yang kedua, kita juga ada SIM delivery. SIM delivery jadi untuk pemohon SIM baru maupun perpanjangan, apabila berhalangan, misalkan ada keperluan, anaknya sakit atau pokoknya ada keperluan mendadak atau darurat, bisa ditinggalkan setelah selesai proses. Nanti SIM-nya akan diantar oleh petugas kami ke alamat masing-masing yang bersangkutan. Pak, kalau misalkan di Bogor mah tahu sendiri, kalau misalkan kedatangan polisi masih kaget, ada apa? Padahal kan kita polisi datang ke sini cuma mau nganterin SIM doang. Ya. Jadi intinya kita sudah bekerja sama dengan Pos. Oh iya. Saat ini kita masih dalam proses pembahasan draft MOU atau perjanjian bersama. Nanti setelah itu teknis pengirimannya melalui pos. Bisa juga kita sudah siapkan juga kendaraan untuk SIM delivery, mungkin yang terjangkau, yang dekat-dekat bisa diantar langsung. Jadi intinya tes bisa di rumah, nanti tertulisnya walaupun prakteknya tetap harus ke sini. Ya, betul. Setelah prosesnya lulus pembayaran PNBP,
Kalau memang ada keperluan, tidak usah menunggu Tidak usah SIM-nya menunggu, tidak usah dicetak, menunggu. tapi kita bisa pulang saja, nanti SIM-nya diantar via melalui delivery. pos. Ya. Luar biasa, pelayanan maksimal buat masyarakat. Tujuan Pak Kapolri untuk mempermudah masyarakat. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah SIM drive-thru. SIM drive-thru itu jadi, tapi ini hanya untuk berlaku untuk perpanjangan ya, karena untuk baru kan tidak bisa karena ada tes segala macam. Jadi nanti untuk SIM drive-thru sama dengan kita pesan makan di McD atau KFC, kita berhenti, melakukan persyaratan, kemudian sambil lewat SIM itu sudah bisa jadi. Cepat, quick respon, pelayanan Ya, cepat kepada masyarakat. Mudah-mudahan aja, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya, Mas. Intinya polisi selalu memperbaiki pelayanan ke depannya, entah itu di bidang pelayanan pembuatan SIM, SKCK maupun laporan kepolisian dan pengaduan lainnya. Mempermudah lah. Ya. Kemudian yang lainnya, Polres Bogor juga mungkin satu-satunya Polres di Jawa Barat kalau selama ini untuk pemohon SIM disabilitas, si pemohon membawa kendaraan sendiri, sepeda motor itu. Ya. Kalau untuk Polres Bogor, alhamdulillah sudah kita membuat sendiri. Untuk praktek motor kita membuat sendiri untuk pemohon disabilitas dan berkebutuhan khusus. Jadi tidak usah repot-repot, jadi bisa menggunakan kendaraan yang ada di kita. Oh, jadi kalau emang bagi yang kaum penyandang disabilitas, di sini sudah disiapkan kendaraannya. Ya, untuk motor, sementara motor. Untuk motor, tesnya dengan kendaraan yang emang khusus disediakan Ya, untuk roda 3. penyandang disabilitas. Sebenarnya kalau namanya polisi mah, apalagi Polres Bogor memberikan pelayanan insya Allah yang terbaik lah buat masyarakat Kabupaten Bogor. Betul. Ya intinya kita berusaha, kita ini belum sempurna, tapi berusaha untuk lebih baik lagi ke depan. Belum sempurna, tapi kita selalu berusaha lebih baik lagi ke depannya. Itu pesan yang kita dapatkan pada podcast siang hari ini dengan Pak Opan. Terima kasih Pak Opan. Jangan lupa buat teman-teman semua, kalau memang mau bikin SIM, tinggal datang ke Satpas SIM Polres Bogor. Bukan Satpas SIM, Satpas. Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polres Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman. Mau perpanjang, mau pembuatan baru, SIM A, SIM B, SIM C, SIM D, di sini sudah disediakan. Pokoknya mah tinggal datang ke sini, bawa KTP, persyaratan. Kalau lulus, kasih SIM. Kalau nggak lulus, minggu depan balik lagi. Terima kasih semuanya. Tetap selalu nonton podcast Si Tegar Polres Bogor. Jangan lupa share videonya kalau memang suka sama video ini. Like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.